Setelah membahas tentang soft selling dan hard selling, maka kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan soft selling kita dalam pembuatan konten. Untuk itu, kita harus belajar tentang storyboard. Yuk, kita simak apa itu storyboard. Apa yang mau Anda berikan pada pelanggan? Tentunya konten yang berguna dan bernilai, punya value. Konten seperti apa? Dalam soft selling, kita akan memberikan tips dan informasi yang calon pelanggan Anda butuhkan. Berikut adalah contoh-contohnya. Misalnya, kita akan berikan tips merawat furniture di rumah agar lebih awet. Atau tips mengatur keuangan di saat krisis. Tips belajar tanpa bosan saat di rumah. Ini contoh-contohnya. Nah, jadi tugas Anda setelah dapat tips seperti apa, mari kita buat dalam bentuk storyboard. Apa itu storyboard? Yuk kita bahas. Storyboard itu adalah sebuah outline visual. Harus bentuk visual untuk video Anda. Kenapa video? Karena besok kita akan belajar bagaimana apa yang Anda buat ini bisa divisualkan dalam bentuk video. Nah, sebelum buat, Anda harus belajar dulu mengerti tentang storyboard, supaya nanti besok pembuatan videonya jauh lebih mudah. Nah, sebuah storyboard itu terdiri dari gambar-gambar thumbnail yang memberitahu Anda apa yang akan terjadi di video Anda dari awal sampai akhir. Jadi misalnya Anda mau membuat tips untuk merawat furniture. Kira-kira nanti ada adegan apa saja? Misalnya, yang pertama, Anda harus menyiapkan waktu. Jadi Anda gambar dulu di situ. Gambar jam atau apa. Terus apa lagi? Digambar dulu terlebih dahulu. Apa yang ada dalam otak Anda digambarkan dalam kolom-kolom seperti ini. Nah, hal ini membuat Anda jauh lebih mudah. Nanti setelah gambar-gambarnya jadi, baru Anda masukkan catatan-catatan tentang apa yang terjadi di setiap frame pada storyboard Anda. Jadi tugas Anda yang pertama adalah Anda buat gambar-gambarnya, kemudian buat catatan-catatannya. Apa sih manfaat storyboard? Ada 3 minimal. Yang pertama adalah membantu Anda dalam mengatur ide-ide Anda. Jadi ada ide supaya tidak berantakan, nanti pas buat lebih mudah, diatur. Dibuat dalam kolom-kolom sehingga mudah nanti dieksekusinya. Yang kedua, memberi penjelasan mengenai alur cerita. Berdasarkan gambar yang jelas, jangan langsung buat videonya akhirnya bingung. Kenapa? Karena alurnya nggak jelas, gambarannya nggak jelas. Yang ketiga adalah memudahkan Anda membuat serta memahami alur cerita. Sehingga gampang sekali dan akhirnya pas buat nanti akan jauh lebih mudah dibandingkan Anda tidak membuat storyboard. Nah, inilah contoh template-nya. Nanti setiap Anda masing-masing punya template sepertinya 8, Pak, boleh nggak 6 atau lebih? Silakan, ini hanya contoh template-nya. Anda gambar dulu. Supaya ada gambar, nanti Anda bisa lihat contoh di file di Google Classroom, saya ada berikan contoh. Nah, Anda gambar-gambar, setelah itu setiap gambar ini Anda tuliskan catatan. Kenapa? Karena yang visual digambar sama di catatan berbeda. Mengapa? Karena catatan ini nanti kita akan bikin audio untuk dibacakan. Yang tampil di depan lah gambar waktu. Siapkan waktu. Tapi di catatan kita bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau membersihkan furniture, maka yang pertama, Anda harus menyiapkan waktu khusus. Kenapa? Karena kalau waktunya tidak ada, nanti ada buru-buru. Nah, itu adalah catatan-catatan yang mau Anda sampaikan. Ditulis dulu. Kenapa ditulis? Supaya nanti pas Anda merekam catatan dalam bentuk audio, jauh lebih mudah. Jadi sekarang tahap kedua, setelah Anda ngerti soft selling, maka yuk kita buat konten yang menarik, tips-tips yang berguna dalam bentuk storyboard. Sehingga besok ketika kita belajar tentang bagaimana mendesain akan jauh lebih mudah. Selamat membuat storyboard Anda.